Pemirsa, satu keluarga di Desa Candi Mas, Lampung Selatan tersambar petir saat berteduh di dalam gubuk di ladang mereka. Dari 6 orang yang tersambar petir, 3 diantaranya tewas di tempat. Ketiga korban tewas adalah Sutini 65 tahun, Linda 22 tahun, dan Ivan 8 tahun. Sementara korban yang mengalami luka bakar yaitu Cenguk 70 tahun dan Jumiati 45 tahun. Sementara satu korban lainnya selamat Masiem 65 tahun. Menurut Masiem, saat kejadian ia dan 5 orang anggota keluarganya sedang bekerja di sawah. Namun karena hujan mereka berteduh di dalam gubuk yang berada di tengah sawah. Masiem yang selamat dari sambaran petir kemudian memberitahu warga dan langsung mengevakuasi jasad ketiga korban ke rumah duka. Baru masuk gubuk, baru duduk, langsung ada dor gitu. Suara sama petir itu tadi. Seketika gitu ya? Iya, ya yang gadis itu langsung geblak gitu, yang gadis. Nah yang neneknya di tengah-tengah masih ada setan berapa menit gitu ya. Masih ada setan berapa menit, enggak langsung les enggak. Yang neneknya itu. Nah adiknya yang gadis itu, nah baru sama-sama les. Ketiga korban dimakamkan di Desa Mas Datar pagi tadi, sementara 2 korban luka bakar masih syok dan menjalani perawatan di rumah. Dari Natar, Lampung Selatan, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga korban penggembala yang tewas bersama 5 ekor kerbau diduga akibat tersengat listrik di Lebak, Banten menuntut pertanggungjawaban PLN. Korban merupakan tulang punggung keluarga yang bekerja menggembala kerbau miliknya dan orang lain. Keluarga korban Jerry yang diduga tewas tersengat kabel listrik putus milik PLN saat menggembala kerbau di Lebak, Banten kini dalam kondisi prihatin. Mereka kehilangan tulang punggung keluarga yang biasa memberikan nafkah sehari-hari. Korban meninggalkan seorang istri yang baru dinikahinya. Pihak keluarga meminta pertanggungjawaban PLN karena Jerry dan 5 ekor kerbaunya diduga tewas akibat tersengat kabel listrik yang putus di tengah sawah penuh air saat menggembala. Ya kami minta keadilan lah gitu kan, karena memang merasa dan agak terang dan memang kesalahan adik-adik gitu ya. Sementara pihak PLN dari UP3 Banten Selatan masih enggan memberikan komentar terkait kematian korban akibat tersengat kabel listrik milik PLN. Sebelumnya, seorang penggembala kerbau, Jerry bin Suwanda, tewas di sawah di kampung Warung Gunung, Lebak, Banten bersama 5 ekor kerbau miliknya diduga tersengat listrik. Korban terkejut melihat 5 ekor kerbau miliknya mati mendadak dan berusaha menolong. Namun, dirinya justru ikut tersengat aliran listrik karena sawah tengah dipenuhi air. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi menetapkan wanita penganiaya keponakannya sendiri di Tangerang Selatan, Banten sebagai tersangka. Pelaku tega menganiaya karena kesal ponakannya yang berusia 4 tahun tidak mau makan. Video penganiayaan menggemparkan media sosial. Seorang wanita dewasa tega menganiaya bocah laki-laki berusia 4 tahun yang merupakan keponakannya sendiri di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Usai videonya viral dan mendapat banyak kecaman, polisi akhirnya menetapkan penganiaya bocah sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, sudah sering pelaku menganiaya korban, kebanyakan karena masalah sepele seperti kesal karena keponakannya tidak mau makan. Motifnya karena jengkel ponakannya tersebut kalau disuruh makan agak susah, sehingga melampiaskan kejengkelannya itu dengan cara-cara kekerasan terhadap si korban. Meski luka lebam di beberapa bagian tubuh, kondisi korban sehat dan kini berada dalam perlindungan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan. Sebelumnya korban terpaksa dirawat oleh tantenya karena ibu kandung telah meninggal dunia dan ayahnya menghilang. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pabrik obat keras berkedok produksi kerupuk di Sumedang, Jawa Barat digerebek polisi. Obat-obatan keras tanpa izin BPOM tersebut diedarkan secara luas dan berdampak memabukkan.
Polisi menggerebek sebuah rumah di pinggir Jalan Raya Bandung Cirebon, Sumedang, Jawa Barat yang selama ini diketahui sebagai pabrik kerupuk ternyata memproduksi obat keras. Di dalam rumah, polisi mendapati sejumlah mesin pembuat obat serta ribuan butir pil obat keras. Ini yang tidak boleh diperjualbelikan. Trihexpenidil namanya. Pengungkapan pabrik pembuat obat keras ini merupakan yang terbesar. Pelaku bahkan lihai menyembunyikan mesin pembuat obat serta memasang peredam suara di tembok rumah agar aktivitasnya tidak diketahui masyarakat. Polisi juga menangkap 2 tersangka pembuat obat keras tanpa izin BPOM. Obat-obatan ini bahkan diedarkan ke seluruh Indonesia dengan keuntungan 300 hingga 400 juta rupiah per bulan. Namun polisi belum mengungkap siapa yang menadah dan mendistribusikan obat keras tersebut di masyarakat. Jualnya saya ada yang dijual gitu, tergantung dia yang jual mau kemana ada. Biasanya dijualnya kemana, Mas? Ke Mas Teddy itu. Konsumennya mahasiswa atau apa? Nggak tahu ya, kalau saya mah kirimin ke paket ini udah, Obat keras ilegal berlogo LL double L. Ya. Bahan bakunya dari bahan baku Trihexpenidil. Jadi obat keras yang memang seharusnya harus ada izin dari BPOM. Masuk golongan apa, Dan? Ini golongan G. Obat keras, OKT, obat keras tertentu. Para tersangka dikenakan pasal 196 dan 197 Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, media sosial kembali diramaikan oleh mural berisi kritik terhadap pemerintah. Kali ini mural mirip sosok tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin ditemukan di wilayah Bogor. Setelah sebelumnya viral penghapusan mural mirip Jokowi bertuliskan 404 not found di Tangerang, kini mural dengan sosok mirip tenaga ahli KSP Ali Mochtar Ngabalin muncul di Bogor, Jawa Barat. Dalam foto mural yang viral ini terdapat sosok mirip tenaga ahli utama KSP Ali Mochtar Ngabalin dengan tulisan 504 error menutupi bagian matanya. Istilah 504 sendiri merupakan kode error pada situs web. Belum diketahui pasti di mana lokasi mural ini. Seni mural dengan pesan kritis mulai marak belakangan di sudut-sudut kota. Namun lukisan indah penampung resah justru dihapus aparat di berbagai daerah. Mural kritis dinilai meresahkan, bahkan dianggap mengganggu ketertiban umum. Beberapa minggu terakhir, publik khususnya di media sosial ramai membahas penghapusan mural di sejumlah daerah oleh aparat. Salah satu yang paling tersorot adalah mural mirip wajah Presiden Jokowi di Batu Ceper, Tangerang, Banten. Di bagian kedua matanya tertulis 404 not found, yang dalam dunia internet berarti kode error jika yang dicari tidak ditemukan. Aparat bereaksi dan langsung menghapus, bahkan pembuatnya diburu. Namun setelah Presiden tidak berkenan, polisi bertindak responsif, kasus tidak berlanjut. Sebelumnya mural bertuliskan Tuhan aku lapar, hasil kreasi Deka Sike di Tegaraksa, Tangerang, Banten juga dihapus setelah viral. Polisi bahkan mendatangi rumah si pembuat mural sehingga pembuat mural sempat mengaku tertekan. Di Pasuruan, Jawa Timur, sebuah mural bertuliskan dipaksa sehat di negara yang sakit juga dihapus oleh aparat. Mural ini sudah terlihat sejak 2 Agustus, namun sudah terhapus sejak 10 Agustus kemarin. Sementara petugas Satpol PP Kecamatan Ciledug langsung bertindak menghapus mural bernada sindiran pada pemerintah yang terpampang di Jalan Cipto Mangunkusumo. Mural yang dihapus tertulis, wabah sesungguhnya adalah kelaparan.